Sudah lama ya kita nggak membahas Kang Emil, Kang Ridwan Kamil. Pasca kekalahan telaknya di pemilihan Gubernur Jakarta, dia kalah dalam satu putaran langsung. Kang Emil seolah menghilang. Dia menghindar dari keramaian publik dan media sosialnya pun berhenti berkicau, berhenti pamer sejak pertengahan bulan Desember lalu. Dan tiba-tiba saja, tanpa hujan, tanpa angin, para petugas Komisi Pemberantasan Korupsi bergerak ke Bandung buat menggeledah rumah dari mantan Gubernur Jawa Barat ini. Banyak dari kita yang terkaget-kaget. Jujur saja, walaupun kita sudah mendengar kasus korupsi Bank BJB ini sejak lama, sudah mendengar soal ini saat kampanye pemilihan Gubernur Jakarta, bahkan majalah Tempo sudah membuat laporan panjang soal kasus ini. Tapi pastinya kita nggak menyangka kalau kasus ini bakal sampai merembet langsung ke Kang Emil. Kita mengira Kang Emil ini bakal aman karena dia adalah orangnya Pak Jokowi. Di pilkada yang lalu, mantan Presiden Jokowi bahkan sampai turun gunung, datang ke Jakarta buat memberikan dukungan langsung kepada Kang Emil. Para relawan Pak Jokowi juga sudah dikumpulkan dan dimobilisasi buat memenangkan Kang Emil. Tapi Kang Emil tetap saja kalah. Dia kalah dalam satu putaran. Rencana buat menggugat kekalahan ini ke Mahkamah Konstitusi, walaupun mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi, tapi akhirnya dibatalkan di momen-momen akhir karena nggak disetujui sama Pak Prabowo. Sejak saat itu Kang Emil menghilang. Sampai kemudian KPK melakukan penggeledahan dan kita dibuat terkaget-kaget. Di saat kita melihat Pak Erlangga Hartarto masih bisa melenggang aman dari kasus korupsi minyak goreng, di saat Pak Budi Ari masih bebas terkekeh-kekeh melihat pengungkapan kasus perlindungan judi online mandek di kepolisian, di saat kita melihat Pak Erick Thohir juga tampak nggak tersentuh di kasus korupsi Pertamina, di saat menantu dari Pak Jokowi yaitu Bobi Nasution masih nggak tersentuh pula di kasus korupsi tambang Blok Medan dan gratifikasi pesawat jet pribadi, di saat Universitas Indonesia sampai harus mengalah menghadapi kengototan Bang Bahlil Lahadalia yang ngebet menjadi doktor, ternyata Kang Emil nggak mendapat perlakuan keistimewaan yang sama. Rumahnya digeledah. Dan ini cuma satu tahap lagi menuju dia dipanggil oleh KPK dan ditahan. Pertanyaan kita sekarang ini, kenapa Kang Emil mendapat perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan para elit lainnya? Dibandingkan orang-orang Pak Jokowi lainnya? Mengapa lagi-lagi Pak Prabowo tampak nggak memberikan dukungan kepada Kang Emil? Dulu Pak Prabowo mencegah Kang Emil melayangkan gugatan pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Sekarang Pak Prabowo nggak menghalangi KPK buat memburu Kang Emil. Apakah Kang Emil ini punya dosa politik sehingga dia diperlakukan berbeda? Apakah ini disebabkan karena Kang Emil dulu meninggalkan Partai Gerindra yang mendukungnya jadi wali kota Bandung sewaktu maju di Pilkada Jawa Barat? Di pemilihan Gubernur Jawa Barat pada tahun 2018, Kang Emil merapat ke Partai Nasdem. Dan sekarang dia sudah melompat lagi ke Partai Golkar. Bisa jadi juga ini yang jadi harapan kita. Masuknya nama Kang Emil dalam bidikan KPK ini adalah berita baik bagi pemberantasan korupsi di negara kita. Bisa jadi Presiden Prabowo memang menginginkan pemberantasan korupsi yang agresif tanpa tebang pilih dan nggak tumpul ke atas. Bisa jadi kasus Kang Emil ini adalah titik awal di mana nanti pejabat-pejabat elit lainnya nggak bisa menghindar lagi dari penanganan kasus korupsi. Bisa jadi setelah Kang Emil, nanti giliran Pak Erlangga, Pak Budi Ari, Pak Erick Thohir, Bobi Nasution, dan orang-orang kuat lainnya yang bakal diusut tuntas dan diseret ke pengadilan buat mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Bisa jadi seperti itu. Harapan kita, ya begitulah yang nanti bakal terjadi. Tapi sejauh ini kita belum tahu apa yang benar-benar terjadi di belakang layar. Yang pasti dalam kasus yang menimpa Kang Emil, kita sudah lama tahu kalau perusahaan BUMD
adalah lahan sapi perah dari para pejabat daerah. Di Jawa Barat kita tahu kalau Bank BJB adalah BUMD terbesar yang kerap jadi sapi perah penguasa daerah. Bukan sekali dua kali Bank BJB tersangkut kasus korupsi di masa lalu dan itu terkait dengan setoran ke penguasa daerah. Makanya, modus direktur utama dan corporate secretary dari Bank BJB buat mengumpulkan dana taktis lewat korupsi pemasangan iklan seharusnya bukanlah hal yang aneh. Yang jadi pertanyaan kemudian, kemana saja dana taktis yang mencapai sekitar 200 miliar ini kemudian disalurkan? Dari pemberitaan sebelumnya, kita tahu ada indikasi kalau dana taktis Bank BJB ini dipakai buat ikut membiayai kampanye legislatif dari istri Kang Emil. Itu kabar yang dulu sempat beredar. Tapi, bisa jadi juga saat menelusuri aliran dana 200 miliar ini, penyidik KPK juga menemukan ada uang yang dipakai buat keperluan dari Kang Emil atau orang-orang terdekatnya yang lain. Uang sebanyak 200 miliar sangatlah banyak. Ini bisa dibagi-bagi ke sangat banyak pihak. Banyak orang bisa kecipratan uang haram ini. Gak cuma Kang Emil dan istrinya. Orang-orang di sekitar Kang Emil sudah pasti sedang sangat was-was akibat terungkapnya keberadaan dana taktis dari Bank BJB ini. Yang juga bisa jadi catatan kita nih, mestinya modus korupsi buat dana taktis ini juga dikenakan di kasus minyak goreng, judi online, dan juga korupsi Pertamax oplosan Pertamina. Ada banyak cara korupsi yang digunakan, tapi pada akhirnya dana yang dikumpulkan adalah untuk kepentingan dana taktis para pejabat dan elit politik. Jadi, skema yang sama dengan kasus Kang Emil ini sebetulnya bisa dikenakan juga ke Pak Erlangga, Pak Budi Ari, Pak Erick Thohir, dan mungkin ke banyak pejabat lainnya. Kasus korupsi ini nggak berhenti di level para pejabat perusahaan, tapi juga mengalir ke orang-orang yang memilih dan membackingi para eksekutif perusahaan tersebut. Jadi, boleh dikata, patut kita tunggu kelanjutan dari pengungkapan kasus korupsi Bank BJB ini. Lewat metode follow the money, para aparat hukum mestinya bisa menemukan dan menangkap para aktor besar di balik kasus-kasus korupsi besar.